Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di podcast Nova Tama. Nah, masih sama Anes nih sebagai host. Kali ini Anes mau ditemenin langsung sama salah satu programmer yang katanya paling muda di Nova Tama. Siapakah dia? Check this out. Halo. Oke, ini bintang tamu kita hari ini. Apa kabar? Baik. Boleh perkenalkan diri dulu nggak biar teman-teman kenal juga siapa Nama namanya? saya Rival. Biasanya sih dipanggil Rival sih. Nggak ada panjangnya lagi nih. Biasanya Kumis. Rival ini seorang programmer di Nova Tama dan usianya masih muda banget katanya. Coba kita tanya langsung usianya Rival sekarang berapa? Kalau kelihatan di kamera berapa kira-kira? Kayaknya kejauhan deh 25 nebaknya. ya? Jangan segitu juga dong. Berapa? 18. Bohong. Bener? Bohong ya? Serius? Coba ngomong. 18. Val, jadi seorang programmer berarti dari usia berapa? Dari dulu sih, dari kecil, dari SMP. Dari SMP udah Dari jadi SMP. programmer? Enggak, maksudnya belajar jadi programmer itu dari SMP. Jadi nyoba-nyoba. mulai sukanya, Iya, terjunnya belum? belum. Masih sukanya tuh dari SMP? Sukanya Bisa dari ceritain SMP. nggak tuh awal mulanya Rival jadi programmer? Maksudnya kepingin jadi programmer? Pengen jadi programmer sih awalnya sih coba-coba sih. Ini kayak iklan nggak sih? Serius. Ini emang ngomong sama usia yang 25 tahun emang kita harus punya kematangan. 18 Mbak. Oh iya 18. Ya, salah Mbak. Oke, Rival, gimana awal mulanya? Awal mulanya sih ya, pertama sih jadi anak warnet sih, anak gamers ya biasa ya. Jadi anak gamers, terus kalau misalnya ada PC rusak kan kita bingung sendiri tuh. Cari taunya gimana. Nah kita lama-lama kan penasaran. Nah lama-lama tuh kita tertarik. Jadi ternyata tuh dunia IT luas juga ya kan, nggak cuma itu aja. Kamu benerin monitor si warnet itu sendiri? Nggak monitornya juga, Mbak. Apa? Sistemnya? Iya, Oh. komputernya. Kirain ya kan yang punya warnet untung nih kalau modelnya kayak Rival gini main ke tempat Ya bener mereka. sih, untung dia. Iya, ada untung kamu. Saya digaji buta. Jadi cuman kamu dibayar itu secara udah kamu main game gitu. Terus Iya, kalau bener. bisa kamu Tetap aja saya bayar billing. iya. Ini warnet yang nonton nanti tolong ya. Namanya Bizon. Sensor. Ya nanti buat warnet yang nonton tolong ya ingetin muka Mas Rival gitu karena udah banyak banget buatin apa perbarui sistem ya kan. Bener. Monitor. Harus dikasih reward sih. Iya. Nah, proses Rival dari awalnya coba-coba ya bener ya mungkin kayak gitu terus akhirnya jadi suka banget. Nah itu dimulainya gimana? Pertamanya sih tertarik aja sih, soalnya kan dunia IT tuh gede banget ya. Awalnya sih kan pertama itu belajarnya di hardware, kayak misalnya kerusakan komputernya ada di mana. Terus lama-lama juga tertarik nih, lama-lama ke software juga. Gimana sih cara bikin software gitu. Apa yang waktu itu Rival buat pertama kali? Masih ingat nggak? Sama aku buat tuh, aku dulu nyoba nyari tahu cara bikin game sih. Cara bikin games terus kasih tipsnya ke teman-teman. Pertama yang pengen aku buat tuh, pertama sih pengen bikin game awalnya. Terus Karena dari gamers ya kan. game apa yang mau dibuat? Dulu sih bikinnya yang simpel-simpel aja juga, software yang dibutuhin juga simpel-simpel aja. Kayak game-game RPG gitu. Oh, tapi berhasil. Berhasil tapi ujung-ujungnya game nggak jelas. Kenapa? cuma buat fun-fun aja. Tapi bisa dipakai tuh. Bisa dipakai, cuma di situ bahasa pemrogramannya baru sedikit lah. Nggak banyak banget. Kamu biasanya anak-anak itu kamu umur berapa tuh? Itu waktu mau masuk SMK kalau nggak salah deh. Berarti sekitar berapa sih? 15 tahun ya? Iya. Itu bahasa pemrograman apa aja yang udah kamu kenal, kamu pegang? Di situ sih baru C++ kalau dulu. Sebelum masuk SMK sih C++ doang sih udah. Sejauh apa tuh kamu kenal itu? Cuma dasar-dasarnya aja dulu sih, soalnya kan dulu kan nggak tahu nih mulai dari mana. Gitu sih. Oke. Pas awalnya Rival
kenal satu bahasa pemrograman ini, apa yang Rival lakuin? Yang saya lakuin sih pertama cari tahu dulu dasarnya kayak gimana, terus sintaksnya kayak gimana. Buat teman-teman juga kalau mau belajar juga banyak kok referensinya di Google. Oh, jadi basically-nya cuma Google doang, jadi semuanya otodidak gitu? Otodidak sih rata-rata. Terus nggak googling? Bisa dikasih tahu nggak keywordnya ke teman-teman? Mungkin anak yang masih nonton siapa tahu masih SMP dan ini biasanya nih belajar. rata-rata keyword programmer. Cara mengatasi bla 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 bla. Nah, Apa itu kan kayak gitu. bla-blanya apa? Kayak misalnya cara mengatasi error 403 gitu. Awalnya gitu. Nah terus terbuka halamannya? Terbuka Google, lalu pasti itu paling atas ada namanya website Stack Overflow. Nah, Apa tuh? Itu websitenya para programmer itu. Pasti Itu kalau ngedown itu programmer pasti susah. Bukannya itu. Di typing nanti di sini nih. Ya, di typing. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belajar gitu kan. Ini nggak hanya profesional aja yang boleh nonton, tapi ini pelajaran kita ambil dari seorang rival yang umurnya masih 18 tahun. Jadi mungkin kalau ada teman-teman adik-adik semuanya yang masih mau belajar, bisa nanti ya dibaca di kolom di bawah sini. Nah, terus abis dari rasa kepinginnya rival, terus otodidaknya itu, terus akhirnya rival masuk ke sekolah apa, langsung pilih jurusan apa gitu? Pertamanya sih tadi ya mau pilihnya TKJ ya kan. Teknik kerja. Teknik komputer jaringan. Nah, habis itu pikir-pikir lagi. Peluang pekerjaannya sih apa sih TKJ itu? Kamu udah pikir ke sana tuh? Iya benar. Terus kayaknya udah banyak juga nih anak jaringan ya kan. Jurusan TKJ itu udah banyak. Nah aku cari-cari lagi nih yang berhubungan sama IT. Nah temulah RPL namanya. Kayak seperangkat lunak. Nah di situ berhubungannya sama software-software yang pengen aku buat juga. Nah, yang pertama kali beneran jadi banget dalam sebuah bentuk yang kira-kira bisa dipakai banyak orang pada saat rival masuk itu apa? Masuk sekolah nih, kalau tadi kan mungkin pas rival masih di dalam warnet gitu kan. Terus akhirnya berkembang lagi rival di sekolah, apa yang rival buat? Di sekolah sih aku buat aplikasi perhotelan. Perhotelan itu hasil dari ini sih, lomba juara. Pernah ngejuarin apa aja sih? Aku pernah juara 3 di SMK 1 Bekasi. Juara IT software business development gitu. Sendiri? Aku berdua, teman juara 1, aku juara 3. Gak apa-apa. Tetap ada hasilnya gitu. Dari berapa banyak? Dari berapa banyak? Aku juga lupa. Ratusan. Belasan kayaknya. Ratusan? Enggak. Nah, terus rival ceritain nih. Di mata rival, saat rival udah beranjak dari warnet, terus ke sekolah, terus ke perkuliahan sekarang ya kan. Kebetulan rival juga masih kuliah. Sekarang rival udah jadi programmer nih. Saat pertama kali rival masuk ke dalam sebuah perusahaan, yang pertama kali mungkin rival kerja, apa yang rival pikirin sih? Yang paling aku pikirin sih, kayaknya sih teman-teman di sini sih udah pada jago sih ya. Kayak, aku belum punya pengalaman nih. Terus kayak, aku mau gimana ya? Aku tahu apa sih tentang programmer ini? Nah, aku dari sini belajar lagi di sini ya kan. Lama-lama juga ada juga yang bimbing. Nah, lama-lama juga bisa juga tuh. Terus menerus. Emang yang dilihat rival di sini tuh gimana programmer ya maksudnya? Programmer di sini tuh ya baik-baik juga, kalau misalnya ada masalah juga diatasinnya sama-sama. Cepat. Dari segi teknis mereka menguasai riset IT gimana? Riset IT di sini menurut saya cukup cepat sih. Kompeten ya? Di bidang-bidang terbaru kayak misalnya bahasa pemrograman baru itu juga lumayan cepat sih di sini belajarnya. Nah pasti kan teman-teman rival di sana juga maksudnya masih berjuang juga kan sambil fokus kuliah gitu. Nah rival nih dalam usia muda yang dia belum selesai kuliah sebenarnya, tapi dia udah jadi seorang programmer dan buat sebuah aplikasi marketplace, benar nggak? Benar. Nah tantangannya apa sih Val? Mungkin biar teman-teman bisa tahu ya, misalnya usia 18 tahun udah bisa bikin marketplace, udah bisa diunduh di Play Store gitu kan. Kan keren banget tuh Val. Kendalanya sih waktu itu cuma ada bug device yang nggak
responsif dan itu karena layarnya edge, jadi layarnya kayak melengkung begitu. Tapi so far semua detail dari awal sampai selesai itu Rival yang pegang sendiri. Iya, yang apps-nya iya. Kalau webnya awalnya aja sih. Keren ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa insecure, mungkin masih muda, nanti aja kuliah dulu gitu kan, belum bisa jadi programmer ya kan, nggak bisa, nggak harus kayak gitu ya Val ya, Iya, maksudnya Rival aja bisa gitu kan, dari usia 18 tahun udah bisa bikin marketplace sendiri. Mungkin ada yang di bawahnya Rival udah lebih mahir, karena ilmu itu cangkupannya luas banget gitu kan. Sering-sering belajar aja, sering-sering nyoba-nyoba. Nah, selama Rival jadi programmer di usia muda, ini dari yang segi uniknya mungkin ya, pernah dapet stigma apa aja dari teman-teman tuh? Yang bukan programmer deh. Banyak sih, kayak apa tuh ceritanya? Val, hacking Facebook mantan gue dong. Emang lu kira gue yang punya database? Jelasin dong ke teman-teman. Kenapa? Suka ada kata-kata kayak gitu, padahal kan emang seharusnya padahal sebenarnya programmer nggak ngerjain itu gitu. Iya, padahal kayak karena mungkin terinspirasi dari film kali ya. Kan film-film rata-rata kayak ada kode-kode terus dibilangnya hacker. Nah, aku kan juga kode-kode gitu. Jadi, tapi bukan hacker aku. Ngomong ke kamera. Aku tuh bukan hacker gitu. Aku tuh bukan hacker. Tapi beneran disuruh apa? Val, lacakin gitu. Iya bener, kadang kemarin tuh ada HP hilang. Aku disuruh lacak. Emang aku dukun ya? Anak IT bukan dukun, Mbak. Buat yang nonton nanti kalau aku share, lihat ya. Anak IT bukan dukun. Bukan dukun. Terus apa lagi tuh? Itu sih biasanya kalau nggak HP, ya hacking sosial media. Itu aneh banget sih. Krik banget. Buat apa coba? Jadi yang dipikirnya mereka tuh gimana? Yang dipikir mereka tuh, wah aku hacker nih, aku bisa ngebobol yang lain, mentang-mentang aku programmer. Jadi yang mereka lihat coding itu yang mereka pikir adalah hacker. Iya, kayak aku bisa bikin Facebook. Duplikat. Maksudnya gimana? Kayak aku yang punya Facebook gitu jadinya. Iya, gua aja daftarinnya nggak sama lu gitu. Kenapa gua harus ngebalikin Facebook lu? Kan ada fitur lupa password. Kenapa nggak digunain? Kenapa lu mintanya nyuruh hack doang? itu yang buat kadang Rival susah kasih pengertian juga ya. Iya benar. Maksudnya mungkin teman-teman yang bukan, termasuk saya yang bukan paham betul gitu kan dunia IT ya kan. Nah, nggak semua programmer itu bisa sesuai dengan yang kalian lihat. Nggak semua codingan itu hasilnya untuk ngelacak, nggak semua codingan itu hasilnya untuk nge-hack. Bener. Tapi kalau kalian mau belajar IT itu seru ya, Val ya? Luas seru banget. Dan luas. peluang kerjanya juga banyak. Masih banyak kok, dibutuhin. Nah, kalau Rival nih, cita-citanya Rival untuk wah, pokoknya harus dikejar nih. Buat program apa? Buat aplikasi apa? Buat aplikasi kayak buat kompetisi game gitu sih. Kan sekarang lagi zaman-zamannya. Jiwa-jiwa warnetnya belum lepas ya? Oh iya, jiwa-jiwa gamersnya masih ada di sini. Iya, terus masih kebawa. Jadi kayak sekarang kan lagi trending turnamen-turnamen online ya. Nah aku tuh pengennya bikin kayak aplikasi semacam turnamen online gitu. Jadi kita daftar buat kayak misalnya kayak room. Nah misalnya itu ada hadiahnya berapa nih? Pengen buat itu. Ada lagi nggak? Untuk sementara sih baru itu aja sih. Val, terakhir nih pertanyaan dari kita. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya lebih lanjut ya kan, tips-tips dan lain-lainnya nanti akan dilanjut di episode berikutnya. Boleh komen juga di bawah. Nah Val, terakhir, kalau Rival ditanya awal tips triknya supaya bisa nih teman-teman yang lainnya juga mungkin bisa jadi rival gitu, apa aja, kasih tahu sedikit aja tipsnya. Tipsnya sih sering-sering nyoba, sering-sering baca di internet kayak tutorial gitu. Terus juga kan sekarang banyak tuh channel-channel YouTube yang ngajarin programming. Nah itu boleh tuh dilihat-lihat, nanti juga tertarik kok
pasti bakal tertarik kalau misalnya minat akan dunia IT gitu. Soalnya tuh IT nggak cuma itu aja. Banyak sih. Ada di tutorial di Medium, di YouTube. Sekarang juga kan ada course-course kayak di web-web. Yang kura-kura gitu. Heeh. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sharing hari ini untuk perkenalan dulu sama rival ya gitu kan, sebagai salah satu programmer paling muda di Novatama. Paling muda dan paling apa? Percaya kan? Ini yang paling muda tapi dia rasa keinginan tahuannya tinggi banget. Jadi segala macam cara dia coba gitu kan, sampai programmer-programmernya juga dia deketin gitu kan. Karena apa? Minatnya untuk satu, belajar selagi masih bisa. Benar. Ya, mungkin itu aja ya Val ya. Nanti kita ketemu di episode berikutnya lagi. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Anes. Saya Rival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Novatama dan teman-teman Novatama semuanya. Masih bersama saya Anes, tunggu kami di episode berikutnya. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, subscribe. Bersama Novatama, Digitasi Bisnis.